dalam kasih Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat senang bisa bertemu kembali dalam Sapaan Gembala GKI Delima. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus, urapilah setiap kami dalam menghayati akan masa Prapaskah dan khususnya Kamis Putih hari ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi teladan dalam kehidupan kami, meneladani kasih dan juga karya Tuhan yang menyelamatkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati 3 hari kudus dimulai dari Kamis Putih. Mungkin dari kita masih agak aneh, mengapa kita memasuki atau merayakan Kamis Putih? Walaupun juga tidak tertutup kemungkinan dari kita ada yang sudah terbiasa mengikuti masa raya Prapaskah dan akhirnya sebelum kita merayakan Paskah, kita akan merayakan 3 hari kudus. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi sebelum Mas Paskah. Kamis Putih adalah hari terakhir Yesus bersama murid-murid dalam masa raya di mana mereka melakukan perjamuan makan terakhir. Ketika itu Yesus melakukan pembasuhan kaki. Ya, antara murid-murid. Yesus sendiri membasuh kaki para murid-murid. Tahukah kita bahwa membasuh kaki atau tangan adalah pekerjaan seorang hamba? Sedangkan Yesus yang menjadi tuan saat itu, yang menjadi fokus atau subjek yang harusnya dilayani. Ini adalah hal yang menarik saat-saat Yesus akan berjalan di dalam kayu salib dengan prosesi pembasuhan kaki. Tapi memang pada saat itu para murid-murid tidak mengetahui dan belum paham apa maksud yang dilakukan oleh Yesus. Petrus, dia pun bertanya kepada Yesus. Dan ketika Yesus menjawab bahwa pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus untuk membersihkan dosa-dosa, Petrus pun meminta agar Yesus tidak hanya membasuh kakinya, tetapi membasuh seluruh tubuhnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, dalam prosesi pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus, Yesus hendak mau mengingatkan para murid-murid bahwa bagaimana Yesus mau mengingatkan para murid-murid dalam teladan yang dilakukan Yesus agar mereka bisa saling membasuh. Ini adalah sekedar ilustrasi, tapi maksudnya adalah agar para murid-murid bisa saling melayani, melindungi, mengasihi, saling menumbuhkan, dan saling membangun dalam kasih, seperti yang Yesus lakukan ketika Yesus bersama murid-murid bahkan sesaat lagi di dalam perjalanan salib. Itu juga yang Yesus hendak lakukan bagi kita. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita? Bukan hanya sekedar membasuh dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan pengampunan dosa. Tapi kasih Tuhan yang merengkuh itu membuat kita merasa sangat dicintai. Kasih Tuhan yang membasuh itu memberikan jaminan akan keselamatan, tidak hanya ketika kita hidup di dunia saat ini, bahkan ketika nanti kita di surga. Pengampunan dosa yang Yesus lakukan dengan cara yang mahal, mengingatkan kita akan pelayanan yang luar biasa. Basuhan kaki di masa Kamis Putih adalah
mau mengingatkan kita akan kerendahan hati Tuhan Yesus, mengetahui akan karya Tuhan. Maksud Allah Bapa dalam hidup Yesus hendak mengingatkan dan mempersiapkan para murid agar sungguh-sungguh setelah Yesus tidak ada lagi, maka para murid bisa menjadi teladan, di mana saling menolong, saling menyertai dengan penuh kasih. Bagaimana dengan kita? Karena hati Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah yang begitu mencintai kita, merengkuh kita, bahkan juga memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sudahkah kita saling rendah hati satu dengan yang lain dalam kehidupan ini? Di saat ini, di Kamis Putih kita diingatkan agar setiap kita bisa menghadirkan kasih Tuhan di mana kita saling melayani, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang terhilang, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang merasakan kehausan, kekosongan hidup, bahkan kesakitan tanpa adanya sentuhan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bisa saling meneladani apa yang Tuhan Yesus teladani dalam hidup kita. Agar setiap kita bisa saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus di masa Kamis Putih ini kami kembali dengan kerendahan hati kami. Ya Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami agar setiap kami boleh menjadi teladan-teladan yang hidup dalam kehidupan kami. Ampunilah kesalahan kami ketika kami belum mampu bahkan menyimpan segala rasa marah, dendam, dan sakit hati kami. Bahkan di dalam doa-doa kami mengaturkan hal-hal yang tidak baik untuk orang lain. Tuhan Yesus kami juga mengingat mereka yang saat ini, hari ini, dan esok, mereka yang berulang tahun, Tuhan urapi buat Ibu Eni, Supiyanti, buat Ibu Lanianti Setiawan, untuk Saudara Kok Yongki, untuk Ibu Tini, Ibu Sulistian, untuk Bapak Tommy Chandra, Ibu Marsili, Chandrina, Katrina, Maringga. Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan dalam hari-hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Maharbono, Ibu Dani Maharbono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Sumiati, Bapak Ridwan Kurnia, Ibu Artimina, Ibu Meli, juga untuk keluarga Ibu Liminon yang baru berduka karena dipanggil pulang Ibu terkasih, Ibu Livensian, Tuhan urapi dengan kasih sayang Tuhan, pelukan Tuhan, dan keluarga juga diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Teo, Oma Heni Cahya. Tuhan urapi dengan penyertaan hikmat dan kasih Tuhan. Siapkanlah kami juga Tuhan, agar hari yang esok ketika kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan, Tuhan yang mengurapi dengan hikmat kasih Tuhan. Dalam masa pemulihan ini Tuhan, Kau juga yang memulihkan segala hal, termasuk juga hal-hal dalam kehidupan pribadi kami, hati kami untuk lebih mengasihi sesama kami, memulihkan kehidupan dengan kasih Tuhan, dan juga memulihkan kehidupan keluarga kami, gereja kami dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, inilah doa kami bersama doa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa